langsung dapat pengalaman bagian. Selain kita dilejari ilmu agama, kita dilejari juga berusaha di minhajonya nah. Jadi kalau lulus kita kada salang memikirkan hendak kemana dulu nih. Kita sudah ada kebiasaan lah. Kayak tadi minimarket, misalnya bakabun, kan kita ada juga kabun. Nah bakabun misalnya lulus, kada ada gawian dulu, ada tanah di belakang rumah. Walhasil kawainya bakabun, yang artinya tuh jadilah laki-laki yang kakinya di atas bumi, tapi cita-citanya di atas bintang Suraya. Nah, maksudnya itu cita-citanya tinggi daripada bintang Suraya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Pondok Pesantren Minhajul Abidin. Dan pada podcast kali ini kita bersama salah seorang kakak kelas kita nih. Dan kita akan berbincang-bincang tentang pengalamannya mondok di Pondok Pesantren Minhajul Abidin. Dan ada apa aja nih di Pondok Pesantren Minhajul Abidin, yaitu Muhammad Fikri Al-Khairi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak berpian nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sebelumnya terima kasih nih karena Pian sudah meluangkan waktu Pian untuk berada di podcast kita ini. Nggih, sama-sama. Nih, ulun terima kasih juga lawan Pian yang sudah mengundang ulun ke sini. Ini ada yang berbeda nih. Iya. Biasanya kan ulun nih jadi host. Iya. Ini malah jadi narasumber. Nah, itu ada yang berbeda lah ini. Spesial. Iya. Gimana nih rasanya nih? Lumayan tegang. Kita slow aja. Iya, slow. Oke, siap. Baiklah. Untuk pertanyaan yang pertama nih. Iya. Awal mula kenapa memilih Pondok Pesantren Minhajul Abidin? Oh iya. Jadi awal mulanya tuh kayak inilah. Kan ulun nih sekolah SD dulu. Iya. Nah lulus SD itu kada bang terpikir hendak sekolah kemana. Belum ada nih. Belum ada lagi. Belum ada. Ya. Kalau kekawanan kan lulus SD buannya sudah mendaftar ke SMP, Senawiyah, MTS lah. Iya. Ada ulun nih kada ada bayangan lagi nih. Belum ada bayangan sama sekali lagi. Belum ada bayangan sama sekali. Cuman kan ada jar abah, jar nini juga masuk pondok aja. Iya. Pokoknya ke arah agama aja lah. Jadi ulun nih inggih pun aja nih. Iya. Tahu iya kan aja. Ya siap itu nah. Disuruh mondok ya ayo. Iya. Suruh kemana ya ayo itu nah. Iya. Jadi dipilihkan waktu itu rasanya dua pondok. Antara abah menyuruh ke Minhajul, nini menyuruh ke Darul Ulum. Jadi walhasil dipilihlah Minhajul. Waktu itu mendaftarlah ke Minhajul. Nah, waktu itu. Awal-awalnya tuh tahun berapa tuh kira-kira? Tahunnya lah. Iya, tahunnya. Kalau tahunnya ulun sedikit kayaknya antara 2012 atau 2013 lah orang ingat. Nah, pokoknya awal hasil sekolah di sini sudah jalan 9 tahun, arah 10 tahun nih. Ini terakhir nih. Ini kan 3 aliyah, anak tamat. Tahun ini kami kelulusan. Oh iya. Nah, itu. Setelah kurang lebih 10 tahun atau 9 tahun nih sudah menjalani mondok di Pondok Pesantren Minhajul Abidin. Okay. Apa nih yang Pian rasakan selama perjalanan cukup jauh ini sudah? Yang ulun rasakan lah. Ini menurut ulun yang ulun rasakan itu yang paling menonjol mungkin ada 2. Yang pertama itu yang ulun rasakan dari segi kemajuan pondoknya. Nah, maksudnya gitu gimana itu kemajuan? Maksudnya kemajuan pondok itu dari tahun ke tahun makin bagus. Kan kalaunya tahun pertama ulun mondok itu kan ulun di sekolahan masih di sekolahan kayu di sebelah. Oh, di seberang. Nah, di seberang, belum ke sini. Nah, belum, itu setahun kan di situ sekolah setahun. Makin bertambah tahun pindahlah ke sini. Oh, fasilitas makin bagus di sini. Berarti udah kelasnya bertingkat, kelasnya makin bersih, kelasnya samin, kan? Dulu masih kayu. Nah, itu yang ulun rasakan. Makin tahun itu makin bagus lah dari segi kelasnya, fasilitasnya, pembelajarannya, guru-gurunya. Nah, itu pokoknya Mimin Haju yang ulun rasakan setiap tahun makin meningkat terus. Nah,
Yang kedua pulang, yang ulun rasakan itu menonjol kelebihan pulang setelah lawas mondok di sekolahan nih, kelebihan yang dirasakan itu kelebihan pada diri, kemajuan pada diri. Kita ulun awal masuk kan, lulus SD itu ibaratnya mengaji belum bisa benar. Iya. Kayak merait kata, merait hurufnya masih jurang behija ya lah. Iya, behija masih behija. Jadi lagi. setahun 2 tahun itu makin bisa kita karena sekolah di Minhajul dilajari. Kayak apakah ada hendak bisa. Kalau nya di Minhajul itu mengaji itu difokusakan benar mulai kelas 1 awaliyah sampai kelas 4 awaliyah. Kan di Minhajul ini ada awaliyah, sanawiyah, lawan aliyah. Jadi awaliyah 4 tahun, sanawiyah 3 tahun, aliyah 3 tahun. Iya. Jadi awaliyah itu fokus ke dasar-dasar dulu. Kayak mengaji, kayak kita dilajari menulis huruf Al-Quran kayak apa. Nah itu makin bagus saja, makin tahun makin bagus, makin tahun makin bagus. Nah itu yang paling dirasakan. Nah mungkin itulah. Iya. Kelebihan fasilitas apa nih di pondok-pondok nih? Kalau untuk kelebihan fasilitas untuk sekarang itu banyak dibanding dahulu. Kalau dahulu lah yang ulun lagi awal masuk itu kadede tempat olahraga. Iya. Kalau wahini sudah banyak tempat olahraganya. Dari segi fasilitas olahraga dulu lah, segi fasilitas olahraga. Kita ada BC lapangan futsal. Lapangan futsal 2 kita BC. Ada yang mini, ada yang ala-ala mini soccer tagana pada lapangan futsal biasa. Nah, 2 kita ada. 2 ada. Nah, begitu ada lapangan badminton. Kalau lapangan badminton kita lumayan banyak ya, meskipun masih di luar ruangan, kada di dalam ruangan ya lah. Masih ada udara segar segarnya. Masih itu. outdoor, masih ada angin-anginnya. Cuman kan ada banyak sarana. Itu kalau dihitung-hitung ada 3 mungkin lah. Lapangan badminton 3. Nah, selain lapangan badminton ada juga lapangan voli. Lapangan voli, terus ada takraw. Nah, jadi selain sekolah di Minhajul bosan nih, kekanakan bosan nih belajar. Kan kita belajar dari pagi sampai siang lanjut ke sore. Habis belajar kita olahraga, kekanakannya hendak olahraga, main futsal, main takraw, main badminton, itu yang mana bosan udah nih, lapah berduduk aja. Nah, itu ada olahraganya. Kalau soal fasilitas yang lain ada juga kayak misalnya contohnya ruangan podcast ini. Nah, ruangan podcast ini kan hanya tahun ini nih. Berarti makin berkembang di sekolahan kita. Alhamdulillah makin berkembang. Kan jadi santrinya dilatih terus gesan memajukan sarana-sarana yang ada di Minhajul. Kalau fasilitas pembelajaran nih? Kalau fasilitas pembelajaran mungkin kalau untuk kelas kah? Ya, untuk kelas. Untuk kelas ada ini masih dalam pembangunan. Yang ada yang ini terhitung kan 10 lebih, itu 10 kelas lebih. Cuman masih dalam tahap pembangunan ada juga. Nah, masih ada juga. Kalau untuk mungkin tambahan ada ekstrakurikulernya kalau lah ya. Kalau ekstrakurikulernya di Minhajul ada juga dari segi misalnya tahfiz Quran. Itu kegiatannya malam dan misalnya sore ada juga lah. Kalau sore juga khat ada juga. Khat kaligrafi. Kaligrafi. Ya, kaligrafi ada juga, melukis ada juga, itu mengulah gantungan kunci kayak akrilik cuman dari kayu. Nah, itu diantara banyaknya fasilitas di Minhajul nih. Di Minhajul nih kan terkenal bahasa kerennya jarabah guru kapoh tuh Darussalamnya Kandangan. Nah, jadi di sini nih adalah ijazah umum atau sekolah umum kayak SMP SMA gitu. Kalau untuk ijazah umum SMP SMA itu memang kadeda. Adanya kita dasar ijazah formal pondok pesantren Minhajul Abidin kan ada ijazah. Cuman kalau hendak ijazah itu ada kita SMP terbuka.
itu ijazahnya SMP terbuka, itu ijazah SMP Mang. Ijazah SMP? Iya, ijazah SMP. Jadi kalau pagi kekanakan sekolah, sore kawa SMP terbuka. SMP terbuka. Jadi lain paket nih lah. Iya, lain paket. Itu dasar SMP terbuka, ijazahnya SMP. Iya. Kalonya untuk SMA itu masih dalam proses. Nah, kemungkinan mudah-mudahan di tahun selanjutnya Amin. ada lah ijazah SMA terbuka mungkin lah. Iya, kayak itu bisa. nah. Nah, ini kan setiap pondok tuh ada berbagai macam ekstrakurikuler nih. Nah, kalau di pondok-pondok lain itu ada silat, ada macam-macam lah ya. Kalau di sini ada nggak silat atau ada apa bela diri gitu? Ada silat ada, bela diri ada. Malah yang silat di Minhajul ini di sini lumayan terkenal lah. Iya. Silat Minhajul Naga Hijau itu lumayan terkenal. Ada mewakili mewakili provinsi sampai ke Gorontalo. Itu lumayan terkenal lah. Pokoknya silat Minhajul itu udah banyak dikenal. Kalaunya untuk di daerah Kandangan. Pian 4 juga silat nih. Ulun kada Bang, ulun kada silat. Nah, itu lah. Setelah pian menjalani masa pondok 9 tahun nih. Nah, itu pastikan ada perasaan rame atau kadang bosan ya lah. Untuk ramenya nih apa nih di pondok kita nih? Untuk raminya selain yang sudah Un jelaskan tadi, kita kawa bermain futsal atau serabanya, kita kawa juga bakhadam di setiap kayak haulan. Iya. Nah, itu di setiap haulan kita kawa bahadam. Kalau nya haulan guru sekumpul atau haulan abah guru kapo, kan kita ada tahun tadi udah haulan satu kali. Itu kita pasti terlibat juga dari segi membungkus nasi, terus kita dari segi kebersihan, segi jaga parkir, belum yang kalonya santri bisa kameranya meliput, acara lab nya meliput. Nah, itu raminya juga di Minhajul nih. Banyak kita kawa bakadam. Kalonya di sekumpul kita tulakan ke sekumpul 250 misalnya, biasanya mengirim kesan kebersihan parkir sekian. Itu raminya. Kade sekedar belajar kade itu aja. Ada juga kegiatan yang lain. Nah, selain bakadam di haul, ada juga bakadam di segi usaha. Iya, usaha apa aja tuh untuk pondok kita nih? Kalau dari segi usaha itu ada minimarket, laundry, terus juga ada santan, ada batu bata, ada banyak lah pokoknya. Cuman yang intinya kita tuh bakhadam itu manggani usaha pondok. Jadi kita langsung di situ, langsung kita yang mengelola. Kayak misalnya di minimarket, itu di minimarket langsung jadi kita jadi kasir. Nah, kita jadi kasir, mengelola kayak pak keuangan, masuk keluar. Kita mencari barang, langsung kita juga jadi sales, kita dilajari banyak lah pokoknya. Dilajari dari sisi. Nah, raminya itu langsung kawa kita tuh bakadam langsung kawa. Langsung dapat nih pengalaman. Nah, langsung dapat pengalaman bagian. Selain kita dilajari ilmu agama, kita dilajari juga berusaha di Minhajul nih. Nah. Jadi kalau nya lulus, kita kada salang memikirkan hendak kemana dulu nih. Kita sudah ada kebisaan lah. Kayak tadi minimarket, misalnya bakabun, kan kita ada juga kabun. Nah, bakabun misalnya lulus, kada degawian dulu, ada tanah di belakang rumah. Walhasil kawainya bakabun. Dimanfaatkan ya lah. Dimanfaatkan kebisaannya itu. Nah, inya kan kalaunya dalam satu orang itu kada mesti satu aja diumpatinya bakadam. Kawa merangkap. Misalnya 4 minimarket, 4 bakabun, 4 laundry. Nah, itu kawa berapa? Jadi banyak kayak itu nah. Menurut Pian nih, apa yang maulah Pondok Pesantren Minhajul Abidin ini lebih dari sekolahan lain? Lebihnya lah. Sekolahan Minhajul Abidin ini, nah yang jar ulun tadi,
kita selain dilajari ilmu agama, kita juga dilajari ilmu tentang berusaha. Kalau kita lebihnya sekolah di Minhajul Abidin nih, kita itu langsung kawa memakai ke masyarakat kade mahadang. Misalnya nih contoh ya lah, kita misalnya hendak begawi mahadang ijazah dulu, melamar begawi pekerjaan. Nah kalau kita sekolah di mondok atau Minhajul, itu kelebihannya kawa langsung kita pakai ilmunya, Langsung dipakai nih. langsung dipakai, Langsung dipraktekkan langsung ya, Allah. dipraktekkan. Iya. Misalnya lah, kalau kelas 1 sampai kelas 4, itu kelas 4 awaliyah itu sudah kawa di Minhajul ini kan dididik supaya kawa tampil di masyarakat. Iya. Kelas 4 awaliyah 4 tahun sekolah itu sudah kawa jadi imam sebujurnya, imam taraweh. Kade imam sembahyang wajib aja nih. Enggih. Imam sembahyang taraweh. Karena kelas 4 itu sudah mahapal supaya kawa jadi imam taraweh. Itu udah ada ilmunya, ini sudah ada ilmunya. Masalah wani atau kade itu nomor 2. Cuman ada ilmunya. Kalau Iya. kepelipitan langsung kawa kayak itu nah. Iya. Nah, itu hanya kelas 4. Belum lagi sanawiyahnya. Belum lagi aliyahnya. Ya pokoknya cukup lah sudah di kalonya kita sekolah di Minhajul nih. Pokoknya idaman lah udah. Gitu. Nah, yang terakhir nih. Mm-mm. Ada biar bisi kata-kata gesan motivasi gesan santri ya, khususnya santri kita lah, santri Pondok Pesantren Minhajul Abidin. Untuk kata-kata ini mudah-mudahan bujur kata-kata ulun lah. Insya Allah bujur. Ada pepatah nih mengatakan gini, yang artinya tuh jadilah laki-laki yang kakinya di atas bumi tapi cita-citanya di atas bintang suraya. Nah, maksudnya itu cita-citanya tinggi daripada bintang suraya. Ya, mungkin itu aja yang dapat ulun sampaikan. Inggih, terima kasih nih sudah berbagi pengalamannya lawan kita beritaan. Tinggi sama-sama. Semoga dari pengenalan kita tentang Pondok Pesantren Minhajul Abidin ini menambah kita semangat untuk mondok di Pondok Pesantren Minhajul Abidin. Amin. Dan bagi kawan-kawan, jangan lupa untuk selalu mendukung YouTube Pondok Pesantren Minhajul Abidin, yaitu PPMA Channel, dengan cara men-share, like, komen, dan subscribe. Kami ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.